Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur karena pada saat ini kembali kita bertemu lagi dalam kuliah Alkitab malam, yaitu secara online. Dan pada saat ini bersama kita akan membahas dan juga merenungkan sebuah tema, yaitu dalam kerapuhan roh Allah dibagikan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena sungguhlah karena kasih Tuhan kami dimampukan untuk berdiri kuat pada saat ini. Kami masih dalam keadaan yang sehat dan kami percaya sungguh Tuhanlah yang akan menolong setiap kami untuk terus merasakan kuasa Allah yang luar biasa itu dan juga roh Allah yang dibagikan dan juga memampukan kami untuk melanjutkan hari-hari kami, setiap tugas kami, bahkan menghadapi pergumulan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan tersebut, kiranya Tuhan yang pimpin kami, untuk kami boleh sungguh mengerti dan juga merasakan roh Allah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa pengalaman seringkali ya dalam kehidupan pelayanan terkhusus di tengah jemaat, ya, tak jarang kita bisa menemukan beberapa jawaban atas ajakan pelayanan. Ketika mungkin seseorang diajak untuk melayani, ya, tak jarang orang-orang akan menjawab atau memberikan alasan, ya, bermacam-macam. Ya. Ada yang merasa sanggup mengiyakan, tapi tak jarang banyak juga yang tidak mengiyakan atau menyanggupi pelayanan tersebut, ya. Karena seringkali ada anggapan justru jelas ya bahwa pelayan Tuhan itu selayaknya melakukan yang terbaik dengan segala yang dimilikinya. Ya. Kita pun juga berharap demikian, bahwa setiap kita bisa melakukan yang terbaik dengan segala talenta yang kita punya, dengan segala hal yang bisa kita kerjakan. Kita berharap kita bisa melakukan yang terbaik karena kita melakukan semua ini untuk Tuhan. Ya. Nah, tadi kembali lagi, seringkali orang belum mau melayani, itu alasannya adalah bahwa mereka merasa tidak cukup baik untuk melayani. Bahwa seakan pelayanan itu hanya untuk para bintang utama saja, hanya untuk mereka yang sudah luar biasa, yang sudah baik dalam segi apapun. Seringkali yang terjadi demikian Bapak Ibu Saudara. Padahal kita menyadari justru jelas bahwa tidak perlu menunggu sempurna dulu untuk Tuhan pakai dan Tuhan berkati, untuk bisa melayani Tuhan dan juga umatnya. Ada banyak Bapak Ibu Saudara latar belakang ya, alasan yang akhirnya membuat orang-orang tidak siap untuk melayani. Terkhusus mungkin di jemaat. Ya. Apa saja yang menjadi krisis dalam partisipasi atau keikutsertaan orang-orang untuk menjadi pelayan? Yang pertama, yaitu kesibukan pribadi. Mungkin saja karena bekerja, ya. Karena kerja jadi rasanya tidak bisa mengatur waktu untuk membagi dengan pelayanan. Bisa juga karena mengurus keluarga, ya. Ada kesibukan pribadi di mana ada orang yang sakit yang harus diurus atau mungkin pasangan ya yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin juga studi ya, ketika masih ada tanggung jawab untuk studi lanjut, tentunya waktu yang diatur pasti lebih banyak ya. Ada banyak hal yang perlu disesuaikan termasuk tadi waktunya. Ada juga yang merasa bahwa mungkin ini akan menjadi beban tersendiri. Ya. Takut terbeban mental dan juga energinya. Mungkin tidak siap menghadapi omongan atau kritik jemaat. Ya. Atau mungkin tidak siap dengan kelelahannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seringkali ada juga rasa
perasaan kecil hati atau perasaan tidak mampu. Kenapa? Karena patokannya adalah tokoh yang luar biasa. Ya, sehingga ada pembandingan yang tidak apple to apple, pembandingan yang tidak sebanding. Kenapa? Karena membandingkan diri dengan orang yang sudah puluhan tahun berada ya dalam bidangnya sendiri atau keahliannya. Padahal seharusnya kita tidak membanding-bandingkan diri. Ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu Saudara, apa saja yang menjadi krisis partisipasi pelayanan bisa juga mungkin kekecewaan terhadap gereja ya, atau kekecewaan terhadap jemaat. Itulah yang akhirnya kadang membatasi pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyadari bagaimana memang setiap kita ini adalah manusia yang terbatas. Ini pun terlihat dari krisis partisipasi pelayanan yang ada lewat alasan-alasan yang terpampang di tayangan kita. Ya. Nah, tapi pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa dalam keterbatasan yang ada, dalam juga rasa tidak mampu yang kita rasakan, ya, kita tidak sendirian. Bukan hanya kita yang merasakannya, tapi dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita pun akan melihat tokoh yang juga begitu luar biasanya Tuhan pakai untuk melayani umatnya, itu juga merasakan hal yang sama. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 14 sampai 15. Saya akan membacakannya. Ini dikatakan oleh Musa kepada Allah. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh aku saja, jika aku tidak harus melihat celakaku. Ibu bapak saudara yang terkasih, ini dikatakan oleh Musa kepada Allah. Ketika Musa juga masih dalam tugas panggilannya mendampingi, menemani bangsa Israel. Dan mereka pada saat itu ada dalam krisis yang luar biasa. Mereka kelaparan, ya, mereka meminta daging. Tapi bagaimana Musa seorang diri itu bisa memenuhi segala kebutuhan tersebut. Kebutuhan rohani, ya, kebutuhan juga jasmani yang perlu diusahakan. Itu bukan hal yang mudah, bukan tugas yang kecil untuk menolong sebuah bangsa, untuk memenuhi kebutuhan sebuah bangsa. Nah, kita bisa bayangkan betapa beratnya tanggung jawab tersebut. Ketika Musa harus terus berada dan juga terus mendampingi mereka, dan tidak hanya mendampingi, ya, tapi juga harus terus menuntun mereka untuk tetap dekat kepada Allah dalam masa-masa yang sangat tidak mudah dan juga terpuruk. Kita tahu bagaimana sifat manusia, ya, dalam masa-masa yang terhimpit dan juga penuh dengan pergumulan. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melihat atau bisa mungkin merasakan ya perkataan yang disampaikan oleh Musa ini. Ini sesuatu yang sungguh dekat. Kita melihat bahwa dalam diri Musa ternyata juga ada keterbatasan. Sebagai manusia, Musa juga adalah sosok yang rapuh. Tanggung jawab besar atas panggilan pelayanannya tersebut bukan hal yang mudah untuk Musa lakukan dalam keterbatasannya sebagai manusia, dalam perasaannya juga sebagai manusia yang ingin juga terus menolong tapi tahu bahwa dirinya terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa dalam sosok pemimpin yang luar biasa, dalam diri Musa, kita juga melihat ada kerapuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, ternyata rapuhnya Musa ini ya menjadi jalan share leadership atau kepemimpinan yang dibagikan. Kita justru melihat dalam kisah kelanjutannya ya,
Kalau kita mau membaca secara utuh dari Bilangan pasal yang ke-11 gitu, ayat 1 sampai dengan 30, kita akan melihat bagaimana ada dinamika yang terjadi ya ketika Musa terus berkomunikasi dengan Allah ya, dan Allah membagikan rohnya. Allah membagikan roh yang menolong pemimpin-pemimpin itu untuk menjadi nabi, untuk dikuatkan melakukan tugas panggilannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, saya akan membacakan bagian yang selanjutnya, yaitu dari ayat yang ke-27 sampai 29. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita melihat bahwa roh Allah juga turun kepada Eldad dan Medad. Ya, mereka jadi kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Ketika pada saat itu seharusnya mereka tidak berada di perkemahan, harusnya mereka berada dengan Musa begitu ya. Tapi mereka pun juga tetap mendapatkan roh Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara, Yosua yang sejak dulunya itu memang bersama dengan Musa gitu ya, mungkin punya ukuran tertentu tentang siapakah yang selayaknya mendapatkan roh Allah itu ya. Siapakah yang selayaknya mendapatkan anugerah tersebut. Mungkin seharusnya adalah hanya sosok-sosok tertentu yang yang hebat, yang disiplin. Mungkin bukan seperti Eldad dan Medad yang pada saat itu ya masih ada di perkemahan, seakan-akan menjadi sosok-sosok yang juga tidak disiplin. Ya, seharusnya mereka berkumpul bersama. Sehingga dikatakan cegahlah mereka. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, roh Allah dibagikan. Roh Allah justru memungkinkan ya untuk pada akhirnya orang-orang siapapun itu selain Musa mendapatkan kepenuhan dari roh Allah tersebut untuk bisa menjadi seperti nabi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana sebagai manusia sungguh kita rapuh dan kita ya seharusnya membagikan juga pelayanan-pelayanan itu kepada sesama agar semua punya kesempatan, semua orang layak mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kita menyadari penting sekali satu poin pada saat ini bahwa dalam kerapuhan yang diakui dengan jujur, justru Allah berkarya dan memberikan rohnya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melakukan sesuatu yang kita bisa, kita mungkin saja dengan sombong akan melakukannya tanpa butuh pertolongan siapapun, bahkan mungkin termasuk Allah. Mungkin dengan tinggi hati kita akan melakukannya dan tidak memberi ruang untuk Allah menyatakan pekerjaannya. Tapi dalam kerapuhan yang kita akui secara jujur seperti halnya Musa, justru kita melihat bagaimana Allah membagikan rohnya untuk memampukan setiap pelayan-pelayan melakukan tugas panggilannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, karya roh Allah itu terjadi dan dinyatakan di tengah kerapuhan dan keterbatasan. Apakah kita merasakannya?
Kita mungkin rapuh dalam tugas panggilan untuk melakukan pelayanan. Mungkin di tengah jemaat Tuhan, kita mungkin jadi ragu untuk memberikan diri kita, ya, atau berkomitmen secara penuh melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa rapuh. Tapi bukankah disitulah justru ada ruang di mana Allah bisa bekerja, menyatakan kasih-Nya, menyatakan karyanya tersebut. Ya, bukan justru di tengah kemampuan, bukan justru di tengah kesombongan, tapi Allah sungguh menyatakan itu di tengah keterbatasan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita rapuh, mungkin juga luka, ketika kita kehilangan orang yang sungguh kita kasihi. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, justru disitulah juga kita menyadari bahwa kehidupan ini fana dan terbatas. Kita pun sebagai manusia tidak bisa melakukan apa-apa ketika orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Tapi bukankah justru di situ Allah membagikan roh-Nya, roh yang menjadi penghibur, roh yang menguatkan, roh yang menolong kita untuk terus menyalakan semangat itu. Semangat untuk terus hidup, semangat untuk terus melanjutkan tugas panggilan kita, semangat untuk terus melakukan apa yang kita senangi. Justru disitulah roh Allah dibagikan, justru disitulah kita merasakan roh tersebut. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, dalam keterbatasan roh Allah dibagikan. Dan kita akan dimampukan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik di jemaat ataupun bahkan di rumah. Dan selayaknya lah kita menyadari bahwa pelayanan yang kita lakukan dimanapun itu bukanlah pelayanan mata. Apa itu pelayanan mata? Yang kalau kata Paulus ya, Paulus itu mengingatkan supaya kita itu tidak melakukan kewajiban agama atau pelayanan kita di hadapan orang, supaya hanya untuk dilihat orang. Karena jika demikian kita tidak beroleh upah oleh Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pelayanan mata itu hanya dilakukan untuk sekedar menjadi tontonan orang lain, untuk hanya dilihat oleh orang lain. Bukan karena kita tahu seharusnya kita melakukan tersebut. Bukan karena hati kita tergerak untuk melakukannya. Sehingga kita diajak untuk menyadari, janganlah kita ubah tindakan menolong orang lain. Ya, janganlah kita ubah tindakan menyatakan kasih dengan memberi atau bahkan berdoa itu menjadi suatu tontonan bagi orang lain. Ini menjadi tantangan yang besar Bapak Ibu Saudara di tengah dunia yang penuh dengan ya konten ya, atau bahkan disetir oleh konten di dunia yang begitu cepat ya, yang pada saat ini juga begitu erat dengan media sosial. Kita mungkin menyadari bahwa ada banyak konten-konten yang ada begitu, dan tak jarang itu hanya menjadi tontonan. Tapi kita diajak untuk jangan sampai kita mengubah tindakan itu hanya untuk menjadi tontonan. Jangan sampai apa yang seharusnya jadi inti dari kehidupan iman kita justru berubah hanya untuk menjadi pelayanan mata, supaya kita mendapatkan kemuliaan dan juga pujian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita percaya roh Allah yang dibagikan, yang memampukan kita untuk melakukan segala pelayanan, baik di rumah, di jemaat maupun di masyarakat, itu tidak selayaknya kita berikan hanya untuk menjadi tontonan dan mencari kemuliaan semata. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, inilah sebuah pertanyaan yang bersama harusnya kita renungkan. Sudahkah aku merasakan roh Allah yang memampukanku melayani Tuhan lewat sesama? Sudahkah kita merasakan penguatan tersebut? Atau justru kita belum merasakannya sehingga kita bahkan belum bergerak untuk apa melayani Tuhan dan sesama?
melayani orang yang ada di rumah kita terlebih dahulu, melayani orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, pasangan kita. Sudahkah kita melayaninya? Dan sudahkah kita melayani juga sesama yang kita temui, baik di gereja ataupun di masyarakat? Kiranya roh Allah yang dibagikan itu terus memampukan kita untuk melakukan tugas panggilannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebagai manusia kami menyadari bahwa sungguh kami terbatas dan kami rapuh. Dan disitulah kami percaya juga ya Tuhan, di tengah kerapuhan kami, justru kami bisa melihat bagaimana karya Allah itu bekerja. Roh Allah dibagikan dan memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang sakit dipulihkan. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, hanya bersama dengan Tuhanlah kami dimampukan untuk melakukan hal tersebut. Hanya dengan roh Allah yang dibagikanlah kami bisa melanjutkan kehidupan dan juga tugas panggilan kami. Sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh melayani baik di rumah ataupun di gereja dan juga di tengah kehidupan kami ketika kami bekerja ataupun di masyarakat. Kami percaya sungguh karya kasih Allah lah yang akan melingkupi kami dan juga menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga setiap kami yang akan terus melanjutkan tugas panggilan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai selalu. Kami serahkan diri kami untuk Tuhan pakai dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kuliah Alkitab malam pada saat ini. Bagi kita yang ingin sharing atau bertanya bisa tuliskan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.